Li Sun leng-leng Xiao, dan tertawa lagi. Tanpa kehilangan nyawaku, keberuntungan sudah cukup baik. Di ruangan yang dingin, Qin Yichan melihatnya. Ini jubah hitam. Ia memiliki nafas yang kuat dan memiliki 9 pencapaian hebat lapisan surgawi. Apa yang dilakukan saudara Sun Sun di Dongjiang? Qin Yichan mengalihkan topik dan tidak terbiasa dengan hidupnya. Lebih baik menyerahkan masalah kepada pihak lain. Namun, siapa yang ingin mengatakan ini? Susun ternyata tersenyum. Saya awalnya di sini untuk berpartisipasi dalam perburuan Xinjiang Timur. Siapa sangka retret saya terlalu terobsesi, dan menunggu beberapa hari sampai balapan mendapatkan berita. Setelah itu, saya hanya bisa berjalan di pinggir. Sama seperti Anda, cobalah keberuntungan Anda. Ini benar-benar keberuntungan bagi saya. Untungnya, saya melewatkan retret. Jika tidak, saya khawatir saya akan mengikuti naga jahat itu. Dewa Sirwang akan pergi. Qin Yichan membeku, berpikir bahwa keberuntungan barang ini memang cukup bagus. Ziyun mendengar dua kata naga jahat itu, tetapi dia menghina. Aku melewatkan perburuan untuk mendapatkan hidupku kembali. Sungguh menyenangkan. Susun tersenyum bodoh. Teman, jika bukan karena kamu dan aku menjadi keluarga yang sama, ini di luar, kalau tidak aku sudah memukulmu. Ngomong-ngomong, transmission array akan segera dimulai. Tapi Sun Sun mengepalkan tinjunya dan tampak bersemangat. Tunggu. Kali ini saya akan membiarkan Anda para tetua melihat bahwa apa yang sulit mati akan diberkati. Di masa lalu, Secret Realm dibuka. Kami hanya memiliki 30 kursi di Dragon Rache. Murid Patriark dan Penatua tidak cukup, apalagi di mana saya bisa menunggu. Kali ini, kakak ketiga dan 20 kerabat pergi bersama Dewa Sirwang. Meskipun sayangnya, jumlah tempat untuk setiap kelompok ras meningkat pesat. Saya akhirnya punya kesempatan. Kecemerlangan arai transmisi berkedip, dan pencarian, keluarga, yang tidak dapat dijelaskan tampaknya sangat banyak bicara, masih berbicara di telinga Qin Yichan. Sejak Sun Sun mengatakan bahwa dia akan dipukuli, Ziyun telah mengirimnya ke jalan ketika dia berencana untuk berteleportasi ke tempat sepi, tetapi dihentikan oleh Qin Yichan. Ada banyak rekan di sepanjang jalan, hanya untuk mempelajari situasi Dragon Rache. Berlari sepanjang jalan, akhirnya tiba di Star Domain of Li Dragon Rache setelah 10 hari. Saya hampir lupa kapan terakhir kali mengunjungi Dragon City. Terakhir kali adalah permainan. Kali ini adalah waktuku untuk menunjukkan kekuatanku. Domain bintang Xiaolong, keluar dari arai transmisi, di mana kotanya ramai dan hidup, tidak memiliki pemandangan. Tetapi Ziyun skeptis. Saya katakan Anda terus berbicara. Bisakah Anda menghentikan pertemuan? Sun Sun tidak peduli. Berpikir bahwa saya akan memasuki alam rahasia dan mendapatkan warisan. Saya memiliki masa depan yang baik menunggu saya, jadi saya tidak bisa tenang. Ziyun meremehkan. Hanya 100 tempat. Apakah kamu belum melakukannya? Pasti ada aku. Hehe, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kakek saya menelepon beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa dia akan meminjam sementara benda suci kita dari garis keturunan ini untuk mendapatkan tempat. Li Su Xuanxian dan Xiao, benda suci. Dengan itu, 100 tempat, saya pasti punya tempat. Ziyun cemberut. Apakah Divine Object sangat sulit untuk dihadapi? Percaya atau tidak memberi Anda ide sekarang? Qin Yichan juga tidak berdaya. Diam-diam membujuk Ziyun untuk berhenti membunuh hatinya. Karena ketika Sun Sun menghubungi tetuanya beberapa hari yang lalu, dia menarik wajahnya keluar. Jika dia mati secara misterius, itu pasti akan melibatkan dia. Transmisi suara marah Ziyun. Keberuntungan kotoran anjing ini sangat bagus. Kami bahkan menghindari kami 2 kali. Terakhir kali senior Ling Guangzu pulih. Jika Sun Sun berpartisipasi di dalamnya, dia tidak akan pernah berbeda dari pembangkit tenaga listrik Dongman lainnya. Kali ini, saya mengirim pesan dengan keluarga saya dan memperkenalkan 3 Qin Yichan yang telah bepergian jauh. Bukan untuk mencari yang pertama. Lagi pula, ranah yang diekspos oleh Qin Yichan belum tentu siapa yang bertahan. Seharusnya itu bukan hidupnya. Qin Yichan menghela nafas. Bepergian bersama akhir-akhir ini. Dia belajar tentang Li Dragon Rache. Li Dragon Rache sekarang memiliki 8 God Realm, di antaranya Patriark dan 6 Elder. Dan 8 dewa ini awalnya memiliki 4-12 murid. Di masa lalu, Emperor Secret Realm dibuka, dan hanya ada 30 tempat di Dragon Rache. Seperti yang dikatakan Susun, pembangkit tenaga murid alam dewa tidak cukup. Di mana saya bisa mendapatkannya? Tetapi beberapa bulan yang lalu dalam perburuan Xinjiang Timur, murid dewa realm kehilangan lebih dari setengahnya, hanya menyisakan 21. 21 ini dapat dikatakan aman menempati 100 tempat, yaitu Li Dragon Rache, masih tersisa 80 tempat. Susun merasa bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Li mencari garis keturunan ini juga sedikit terkenal di Dragon Rache. Mengklaim memiliki pembangkit tenaga listrik alam dewa pada leluhurnya. Ayah meninggal di medan perang Xinjiang Timur, dan sekarang didukung oleh kakeknya. Alasan mengapa Sun Sun ingin membawa mereka ke kota ini adalah karena kota laki-laki bernama Kota Martir ini bertanggung jawab atas garis keturunan ini.
Kemartiran kakeknya adalah kesyahidan tuan kota. Saya tidak melihat bahwa anak ini memiliki status apapun. Oleh saudara Aotian, apakah kamu tidak tahu nama orang tuamu? Sun Sun datang bersama. Di tengah jalan, ketiga saudara itu terdiam. Mungkin karena mereka mendapat tekanan dari tuan kotanya. Qin Yichen tertawa. Berdampingan. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan Brother Sun. Saya mencari dan tidak bertanya lagi. Karena melalui ranah Qin Yichen 3 orang, saya dapat melihat bahwa latar belakang mereka tidak biasa dan tidak sebaik diri mereka sendiri. Kakek memintaku untuk segera kembali dan mengambil objek ilahi. Apakah Anda ingin menjadi tamu bersama? Qin Yichen memikirkannya, tetapi tidak menolak. Lagi pula, Sun Sun juga tuan rumah kota ini. Sepanjang jalan, saya melihat banyak pembangkit tenaga listrik dapat mengenali Sun Sun. Meskipun guru kota ini cukup terkenal di kota ini. Hehe, orang-orang itu mengira aku mengejar Divine King. Tidak menyangka aku diberkati oleh kesialan. Kali ini saja, lihat siapa yang bisa menempati tempat dan siapa yang akan kehilangan daftar. Kun Yi dapat terus berbicara sendiri. Qin Yichen memperkirakan bahwa orang-orang itu merujuk pada mantan teman. Bergegas menuju City Lord Mansion, Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Senyum tipis berkata, jangan temukan saudaramu. Tolong jangan terlalu senang. Kamu memiliki benda suci. Anggota lain dari keluarga yang sama. Saya khawatir ada juga benda suci. Begitu kata ini keluar, senyum Susun membeku. Dan bibirnya sedikit berkedut. Ya, orang-orang ini tidak memiliki latar belakang yang lebih buruk dariku. Tidak. Bahkan jika ada objek yang terbagi, aku pasti lebih baik dari mereka. Namun demikian, Susun masih menepuk bahu Qin Yichen. Ya, Anda diingatkan. Bagaimanapun, orang asing yang datang bersama secara kebetulan juga merupakan takdir. Anda tinggal di rumah saya akhir-akhir ini. Karena itu, Sun Sun menatap Ziyun lagi. Kakakmu baik. Tapi kamu, aku masih merasa bahwa aku belum mampu menahannya sejak aku masih muda. Saya tidak peduli jika saya tidak berhenti sama sekali. Tetapi saya masih memukul di mana-mana. Namun, jika kamu menghiburku akhir-akhir ini dan menunggu aku kembali dari alam rahasia, kamu dapat mempertimbangkan untuk membiarkan kakakmu mengikutiku. Mengikutimu. Ziyun tertawa. Anda benar-benar berada di tengah-tengah berkah dan Anda tidak tahu berkahnya. Jika bukan karena keluarga utusan Anda, sekarang ibu kota mayat Anda tidak tahu di mana harus membuka hutan belantara. Sebaliknya, Qin Yichen tertawa. Aku sudah lama mencari Sun Sun.